Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini luar biasa banget nih. Saya kedatangan tamu bernama Mas Rizky Adli dan juga Mas Heri Purwanto. Dan ini jadi satu momen yang luar biasa. Karena di mana Mas Rizky ini adalah seorang pemadam kebakaran yang prestasinya luar biasa. Mungkin kemarin yang melihat tayangan di IG-nya atau Instagram-nya Humas Jackfire, kemudian dari Jakarta Timur dan lain sebagainya, ini sempat luar biasa lah prestasinya. Ditambah lagi di hari ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan ke-103, persembahan yang sangat luar biasa. Oke, kita simak obrolan saya dengan Mas Rizky Adil dan juga Mas Hari Purwanto. Baik, nah di sebelah saya sudah hadir ada Mas Rizky Adil, panggilannya siapa sih Mas? Adli. Mas Adli ya, Iya. Mas Adli. Saya ngomongnya Adil lagi. Dan sebelahnya adalah Mas Hari Purwanto, panggilannya sih biasanya Bang Belo nih. Iya kan, Bang Belo. Ya, terkenalnya beliau begitu gitu ya. Dan beliau adalah sebagai kepala peleton di sektor 1 Matraman, Jakarta Timur. Jadi teman-teman kalau ke Jakarta Timur, di sebelah kanan ke arah Kampung Melayu itu ada pos pemadam kebakaran, bukan pos sih sebenarnya, tapi Sudin Jakarta Timur. Nah, beliau ini bertugas di sana. Ini luar biasa. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Mukanya bengong kayaknya. Iya nih, bekas kemarin Tukang berantem sih. Tapi ini berantemnya prestasi loh. Ya kan, berantemnya prestasi, artinya beliau punya satu keahlian, punya satu hobi, yaitu pencak silat ya. Iya. Pencak silat. Sejak kapan punya hobi pencak silat Mas? Ikut silat itu awal-awal dari ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP. SMP. Iya. Kalau dulu saya masak. Waduh. Tatap muka. Kalau ikut silat takut capek. Sama takut bengep gitu ya. Oke, saya sampai juga ikut silat sih. Cuman nggak lama lah gitu. Jadi SMP ya? SMP. Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Tapi mau hobinya berantem? Sebenarnya orang pendiam sih. Oh iya. Diam-diam tapi jago berantem, luar biasa gitu ya. Oke, nah waktu itu kenapa sih kok memutuskan untuk ikut atau masuk ke ekstrakurikuler itu? Nah, awal-awal jadinya dulu di SMP wajib pilih ekskul apa aja. Wajib ekskul Iya. apa aja? Ada ekskul wajib sama satu ekskul pilihan. Oke. Yang wajibnya itu pramuka dulu. Oke, pramuka. Dan satu lagi milih apa ya? Ternyata ada satu ekskul pencak silat, pelatihnya itu tetangga saya sendiri. Oh. Jadi saya pilih untuk ikut. Cewek cowok. Cowok. Oh, cowok. Oke. Karena ada tetangga, kemudian itu sebagai pelatih, ikut deh tuh Iya. dan menyukai itu. Iya. Enak. Boy. Nah, seru gitu ya. Seru. Seru. Nah, terus setelah itu di SMP waktu itu ikut, kemudian itu ada ini nggak sih, kalau kayaknya dulu kan kalau di karate gitu ya, atau di taekwondo ya, taekwondo itu kan ada sabuk putih, Iya. sabuk begitu, sama nggak sih sebenarnya? Sama, ada Sama tingkatan. ya? Tapi itu tergantung di perguruan silat masing-masing. Tingkatan. Oh, oke. Setelah ikut beberapa kejuaraan, akhirnya masuk ke kejuaraan SDKI. DKI. Itu SMP? SMP. Wow. SDKI. SMP aja udah prestasi nih. Ya. Oke. Masuk juara 2, terus ikut SDKI? lagi. Ya, SDKI. Terus ikut lagi antar perguruan SDKI lagi. SDKI lagi. SDKI lagi. Atau perguruan SDKI. Nah, terus Kalau ntar dulu, yang pertama tadi tingkat sekolah sampai ke DKI. DKI. Kemudian ikut lagi ke tingkat perguruan se-DKI. SDKI. Wow. Alhamdulillah juara lagi. Nah, dari situ dipanggil untuk ikut seleksi sekolah Ragunan, sekolah khusus olahraga di Ragunan. Di Ragunan. Untuk SMA-nya. Akhirnya alhamdulillah lagi lolos dan selama 3 tahun di karantina di Ragunan. Itu SMA. SMA.
maksudnya SMA khusus pencak silat atau umum? Khusus olahragawan, semuanya atlet di sana. Kalau kenal main bola Egi, sekolahnya satu sekolah sama saya. Terus siapa ya atlet bulu tangkis ya? Ya banyak atlet bulu tangkis. Tapi itu setara dengan SLTA. SLTA. Dan itu ada di Ragunan. Iya, jadi di sana. Saya baru tahu. Oh iya. Jadi di sana kerjanya jam 5:30 itu kita latihan. Olahraga apapun tuh sesuai dengan peminatannya. Ya, sesuai cabang masing-masing. Kalau misalnya kayak Mas Adli ini kan silat, Iya. maka silat lah itu. Silat, Oke. ya, silat kita 7:30 sampai 7:30 kita udah bangun tidur udah latihan tuh sampai 7:30. Terus makan ada mensanya, makan kita rame-rame. Setelah itu jam 8 kita sekolah. Sekolah umum biasa ya. Sekolah umum biasa. Belajar tuh ya. Belajar. Oke. Sekolah tadi sebentar sampai jam 12. Sampai jam 12. Jam berapa tadi? Jam 8. Sampai jam 12 sekolah. Habis itu makan lagi. Makan dan setelah itu sekitar jam 1 di luar jadwal latihan saya latihan tambahan pagi. Oke. Baru sore latihan bareng-bareng lagi. Sehari jadi 3 kali. Jadi memang sekolahnya itu khusus atlet dan memang di situ atlet-atlet yang ada yang melakukan aktivitas sekolah seperti layaknya sekolah umum, tapi memang ada kekhususannya ya. Saya baru tahu ya. Ada. Dan itu bisa masuk ke sekolah itu gimana? Seleksi. Jadi kalau dulu pas zaman saya di silat itu seleksinya dari panggilan. Jadi pelatih turun ke kejuaraan kayak talent scouting gitu. Nah dia panggilin, wah ini kira-kira nih bagus nih, kira-kira bagus. Akhirnya dipanggil untuk seleksi. Tapi semuanya nggak masuk yang dipanggil. Kita seleksi lagi. Alhamdulillah saya masuk, iya. Dan itu beasiswa. Beasiswa alhamdulillah. Di sana kita dapat makan, sekolah gratis, dapat uang saku juga alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Kenapa Mas Ari? Mas Ari begitu juga? Alhamdulillah tidak. Enak banget gitu ya. Ya apa ya? Itu ya merupakan keberkahan tersendiri ya. Keberkahan tersendiri. Kemudian, nah ini masih di jalur SMA. SMA itu waktu itu ada prestasi juga. Alhamdulillah di SMA. Oke. Apa? Prestasinya itu kalau di Indonesia itu kejuaraan tertinggi pelajar itu ada namanya Popnas. Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Iya. Itu pernah juara. Ada Pop Ice kalau saya tahunya. Iya, enak itu Pop Ice. Pop Ice, Pop Mie. Merek begitu. Oke, Popnas. Pekan Olahraga Pelajar tingkat nasional. Itu kebetulan tuan rumahnya Jakarta. Oke. Juara di sana juara 3. Juara 3. Juara 3. Juara gitu kan. Juara 1, kata pelatih saya juara cuma 1. Oke, apapun lah, tapi bagi saya ya juara. Juara 5 pun tetap juara. Dari 10 pemain, peringkat 10 kita udah juara. Juara ke-10, ya kan, tetap juara. Apalagi ini juara ketiga, luar biasa. Dan motivasi dari pelatih adalah juara itu nggak ada juara 2, juara 3, juara 1. Itu motivasi. Oke, Popnas. Terus ada kejurnas di beberapa tempat. Pernah juga juara tapi nggak juara 1 juga. Seperti pertama-tama itu awal-awal kejurnas mainnya di Kalimantan Selatan dulu awal-awal. Di Banjarmasin Ya. Itu juara 3 dapat di sana. Juara 3. Antar sekolah olahragawan. Kan saya DKI. Nah, sekolah olahragawan di DKI namanya itu dulu PPLP. Pusat Pelatihan dan Latihan Pelajar. Nah, itu seluruh Indonesia juara 3. Tiap provinsi itu ternyata ada. Ya, tiap provinsi ada juara 3. Terus kejurnas lagi di Kalimantan Timur. Terus kejurnas lagi di Jawa Tengah, Semarang. Terus ada pertandingan tiap kejuaraan. Iya, kita selalu keluar. Kan tuan rumah ganti-ganti. Iya. Dan maksudnya bawa medali. Alhamdulillah ada. Kalau pas di Kalimantan Timur nggak bawa medali. Oke. Iya. Masih kalah jago lah ya. Iya, kalah jago. Kalah ilmu. Kalah ilmu. Bednya berangkuloh. Jadi kalah ilmu gitu kan. Lalu itu tadi yang nasional. Ada yang internasional. Internasional alhamdulillah, tapi bukan di jenjang pelajar. Oke. Setelah jenjang pelajar udah mau lulus, akhirnya ditawari untuk coba main di kelas dewasa.
Tapi belum lulus. belum lulus. Sudah mau lulus. Ya, sudah mau lulus. Masuk di kelas Dewasa. Ya, kalau kemarin kan remaja ya. Ya, Oke, baru masuk remaja. belajar. Ikut di dewasa untuk seleksi pembentukan tim Platda DKI yang dibina oleh KONI DKI. KONI DKI. Ya, gitu. Oke. Alhamdulillah masuk. Masuk. Nah, mulai dari situ banyak kejuaraan internasional saya di situ. Di mana aja? Pertama itu kejuaraan internasionalnya di di Korea, itu waktu Indonesia. Korea? Iya, Korea Selatan. Korea bang. Sekarang sih, ini Korea Utara, Korea Selatan. Korea ya? Selatan. Oke, Korea Utara. Tapi bisa pulang lagi. Oke, di Korea Selatan. Korea Selatan Itu tahun 2017. 2017 itu berarti saya lagi apa ya? 2017 itu saya masih di Pusdiklat. Nah, waktu itu saya masih Pusdiklat. Oke, 2017. Dia udah jalan-jalan ke Korea. Oke, juara. Juara 3. Juara 3. Itu namanya orang-orang mana aja? Di situ ada orang Filipina, orang Singapura, Vietnam. Diajar-ajarin tuh. Iya, itu saya juga diajar. Iya lah, namanya lomba berantem gitu kan, lomba berantem. Ini luar biasa. Terus Korea, selain Korea, Malaysia. Malaysia. Oke. Terus yang terakhir di Singapura. Singapura udah masuk pemadam belum? Di Singapura alhamdulillah sudah masuk pemadam. Singapura tahun 2019. 2019 dan itu sudah masuk pemadam Iya. kebakaran. Dan situ juara 1 alhamdulillah. Luar biasa. Wah, luar biasa di tahun 2019. Iya. Iya. Membawa nama negara dong. Itu Atau membawa nama DKI. DKI perwakilan Indonesia. Perwakilan Indonesia kan? Iya, Ya, bawa negara lah. Oh iya, Sudah saya sampai ke ngerti. sana kan berarti kan Indonesia kan yang dipajang di sana kan? Iya. Berarti Indonesia lain berkibar dong di sana. DKI itu. Karena DKI. yang biaya DKI. DKI. Oh, Iya. gitu. Tapi tetap bawa nama Kalau yang di Korea Indonesia. Indonesia. Saya bawa bendera Indonesia. Bawa bendera Iya, Indonesia. Indonesia. Merinding mas. Bener merinding. Rambut sampai berdiri. Jagoan. Iya, nah masuk pemadam berarti tahun 2018. 2018 langsung masuk pemadam di Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Alhamdulillah ini merupakan satu anugerah. Ya, saya nggak tahu nih apakah pemadam kebakaran itu satu cita-cita atau bukan. Jadi awal mulanya itu, boleh cerita nih? Ya boleh. Emang kita di sini mau cerita-cerita. Jadi waktu tahun 2016 itu kan ada PON di Jawa Barat. PON Jawa Barat. Saya main. Ikut PON. Ikut PON. Wakilin DKI Jakarta. Main kelas A Putra. Kelas A Putra. Oke, nanti saya nanya tentang tadi ada kelas A, kelas Iya. B, kelas apa lagi saya nggak tahu. Oke, kelas A Putra. Kelas A Putra. Dan di sana selesai PON, membentukkan tim lagi untuk PON berikutnya lagi. Nah, saya masuk tim DKI untuk PON Papua. PON Papua yang tahun 2021. 2021. Ya. Oke. Dan ternyata di tengah jalan di tahun 2018 ada pengumuman kalau kelas A Putra tidak dimainkan. Nggak dimainkan. Iya. Oke. Di PON itu. Iya, di PON itu. Di PON mana tuh? Papua. Papua. Iya. Di PON Papua 2021. Iya. Oke. Akhirnya dari situ saya ada rasa galau. Saya mikir Kalau kayak anak ABG aja galau. Tapi masih muda kan. Kelahiran tahun berapa sih? 97. 97 kita waktu itu lagi ikutan demo tuh mas. Iya kan? Ikutan demo tapi saya nggak ikut tuh. Karena saya masih sekolah. Terus galau nih. Galau. ceritanya. Karena pas A nggak dimainkan. Otomatis saya berpikir kalau saya bakal dibuang di tim nih. Di tim DKI. Di tim DKI. Nah, otomatis masukan nggak ada. Oke. Masukan nggak ada. Muncullah kabar berita ada pembukaan pemadam. Oh, iya. Saya mikir dengan kondisi fisik sekarang pede nih bisa masuk. Kan ada seleksi fisiknya. Iya, karena ada keselamatan. Iya. Ada. Dan alhamdulillah dengan kondisi fisik yang masih prima lolos. Alhamdulillah. Ya karena memang seleksi pemadam itu bukan hanya apa ya, maksudnya
fisik tuh memang benar-benar harus kuat gitu kan. Kemarin lari 12 menit kan, lari 12 menit, kemudian push up. Ini makanya makanan sehari-hari ya. Tapi kalau sekarang suruh push up bisa ya? Bisa, pasti bisa banget gitu kan. Kalian Mas Ari. Bukan kalau bisa ya, kalau lari dong gitu kan. Push up saya emang gak ada masalah, yang penting saya lari tuh 12 menit itu bisa sampai 9 kali, tapi sebulan. Saya cicil dulu sampai 12 menit gitu ya, 9 kali. Waktu masuk pemadam tahun 2018. Oke, 2018. Kemudian ikut ke Singapura kan? Ke Singapura 2019 dan itu juara. Alhamdulillah sebelumnya juga ada pertandingan. Sebelum Singapura ada juga. Itu ke jurnal seperti yang ini di medalinya itu di Solo. Alhamdulillah. Sebelum Singapura tuh? Sebelum Singapura. Sudah masuk pemadam ya? Sudah masuk pemadam. Alhamdulillah diizinin dari kantor. Alhamdulillah juara 1 dari situ. Iya. Luar biasa. Bangga nggak Mas Ari punya anggota seperti ini? Saya aja ikut bangga loh. Apalagi sama-sama pakai baju biru kan, punya prestasi. Gimana Mas Ari? Kenal dengan beliau itu sejak kapan? Saya awal kenal dari Mas Adli ini tahun 2020. 2020 Saya masuk. Karena awalnya saya dari Jatinegara, terus dimutasi ke sektor 1 Matraman, baru pas masuk di grup C kenal. Awalnya enak di sektor 1 ada atletnya. Ada pendekar ya. Kalian belum tahu siapa sih pendekar. Karena waktu itu pernah diumumkan di wali kota ya Mas ya. Di wali kota katanya PJLP pemadam kebakaran ada yang berprestasi di pencaksilat. Nah, pas waktu masuk ke sektor 1 saya kenal dengan sosok beliau. Nah, sosok Mas Adrino. Saya langsung nanya, bukan langsung nanya dulu lah. Kalau namanya pendekar kita nggak tahu kenal. Iya. Pendekar mungkin kan nantang adu ilmu kan. Enggak ya. Kita gali informasi ternyata emang beliau berprestasinya dari remaja, dari SMP tadi sampai masuk ke pemadam ini ya emang orangnya low profile Mas. Kita lihat kalem kalau bisa bilang. Kalem tapi kalau kalau ditantang udah keluar itu pendekarnya. Jangan dicolek. Jangan dicolek. Udah makanya jangan dicolek udah deh. Betul. Kalem udah biarin aja deh. Iya. Nah, terus Mas kayak air itu Mas. Jadi kalau air kan tenang di permukaan deras. tapi deras di dasarnya. Luar biasa. Untuk kinerja juga bagus. Nah, jagonya di mana nih? Kalau di operasional pemadaman, di penyelamatan kah, di penyelamatan air kah, atau di apa nih, Mas? Nah, ini kan kalau kita kita lihat dan kita dari pengalaman ya. Beliau ini kan kalau mungkin lihat dari fisik posturnya kan yang mungil untuk masuk ke sela-sela yang sempit. Beberapa kali kan suruh masuk got untuk ngambil evakuasi kunci, terus kemudian ATM ya Mas ya, gitu kan seperti itu. Kemarin ya kita kan butuh orang yang nggak harus gede ya gitu kan. Itu. Karena memang juga perlu yang postur-postur yang memang imut-imut. Iya. Saya sama. Bangkunya saya jadi kalau sejajar pada saya lebih imut dari dia. Ini juga itu atlet skill kita Bang. Di beberapa event untuk skill sektor antar sektor baik di Sudin maupun di dinas itu dia selalu masuk di prioritas karena itu tadi kita lihat dari background ketahanan fisik endurance-nya juga ya lumayan lah saya bilang bagus sekali. Ya, mungkin kita salah satunya beliau kita dorong untuk menjadi atlet dari sektor. Dan lanjut sektor ya. Oke, Brevard loh. Nih teman-teman nanti kita ada Brevard ya. Ini Ninja Warrior-nya pemadam kebakaran. Nah, kalau yang belum tahu Brevard itu apa gitu ya. Tapi ini memang membutuhkan skill dan juga endurance yang luar biasa. Saya sih insya Allah ikut jadi panitia. Nah, oke. Mas, udah berolahraga belum? Alhamdulillah. Sudah kapan berolahraga? Sudah lama? Baru 1 tahun. Pengantin baru dong. Sama kayak kita Mas. Sudah punya omongan? Alhamdulillah istri lagi. Istri janjian atlet juga ya? Iya betul, atlet juga. Waduh, atlet apa? Sama betul. Janjian sebelum pakat dulu. Iya gitu kan.
Oke, Bang, pemanasan Bang. Oke. Pemanasannya gimana nih, Buset dah. Aduh, ngeri nih. Takut nggak sama istri? Dia lebih besar sih dari Berarti, aduh, saya bayangin gitu. Nah, tapi ini jadi satu apa ya, satu hal yang sangat baik, artinya ayah dan ibunya punya prestasi, insya Allah nanti anak-anaknya juga akan mengikuti jejak ayah dan ibunya dong ya Mas Adi ya. Gitu. Tapi prestasinya ada. lebih bagus dari saya. Wow. Istri saya pernah tergabung di timnas untuk persiapan SEA Games. Sedangkan Mas Adi baru DKI kan? Iya. Oh. Timnas loh, hati-hati nih, gitu kan. Tadi kan prestasinya juga pasti sudah banyak loh. Nggak mungkin dong orang masuk ke dalam timnas kalau nggak ada prestasi kan begitu. Konyol-konyol kan begitu. Luar biasa. Ya mudah-mudahan sekarang kehamilan ke usia berapa? 8 minggu. 8 minggu. 8 minggu ya masih agak panjang ya. Iya. Insya tahun ini lah, tahun ini lahiran dan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Nah saat ini saya ngomong Mas Adi dulu deh, Mas Adi. Ini ketika Mas Adi ini kan dia perlu latihan, perlu juga satu apa ya namanya pemeliharaan, gitu kan. Nah itu gimana mengatur tiket sama ininya kira-kira pada saat itu sering bolos-bolos gitu nggak? Enggak sih, kalau apa namanya untuk latihan biasa dia nggak bolos, cuma dia izinnya itu kalau lagi apa namanya ada kejuaraan, ada kejurnas, ada pertandingan. Ada pertandingan. Oke. Seperti yang belum lama ini yang kemarin itu yang tanggal 26 itu, ya dia juga sempat ngomong kan itu kan kita nggak boleh cuti ya, nah, untuk PNS DKI apa pegawai DKI kan nggak boleh cuti. Namun untuk apa namanya nama pemadam dan untuk nama DKI Jakarta ya akhirnya pakai surat dispensasi dari apa namanya perguruan ya, dari perguruan. Akhirnya diperbolehkan. Ya, jadi memang ada izin dong di situ ya, ada izin. Dan memang begitu ya, Pak. Betul. Dan untuk menjaga maintenance latihan itu gimana? Kalau saya selama libur udah pasti latihan. Selama libur latihan. Iya. Terus latihannya tuh di Padepokan. Ada, iya di Padepokan. Atau sendiri? Di Padepokan. Di Padepokan. Berarti Kalau ada gurunya ya? Iya. Oke. Kalau ketika piket, saya pasti setiap sore saya ngolah fisik lagi. Ngolah fisik. Iya. Luar biasa Mas ini kalau Lari keliling di apa namanya di sekitaran Matraman kita sendiri aja hanya 2 apa 3, dia biasanya sampai 7 sampai 10. Iya. Luar biasa emang makanya. saya pikir udah saya temenin. Motor tapi. Kalau keliling sampai 7 gitu. Iya. Waduh, luar biasa. Oke. Nah, ini kemarin yang kejuaraan di tanggal 26 itu kejuaraan tingkat Seleksi untuk tim Jakarta Barat seleksi untuk tim Jakarta Barat menuju tim DKI. menuju dan kemarin juara. Alhamdulillah. Artinya sudah masuk dong tim DKI. Tim Jakarta Barat dulu. Tim Jakarta Barat Iya. untuk masuk ke tim DKI. Iya. Nanti dari Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara seleksi lagi Iya. baru muncul tim DKI. DKI untuk PON di Medan 2025. masih lama. Iya, saya seleksi panjang. Terus bergulir. Masih lama loh. Iya. 2025 kan lolos baru nanti karantina atau gimana gitu atau maksudnya latihan nanti berarti nanti di bawah KONI Jakarta. PON di DKI. KONI DKI. Oh, iya. Oke, di bawah KONI DKI. Lagi. Nah, perguruannya itu perguruan apa? Keluarga Pencak Silat Nusantara. Keluarga Pencak Silat Nusantara. Di mana bisa? Pusatnya Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta Timur ada, di Jakarta Barat, Selatan ada. Ada ya. Kalau mau bergabung bisa gitu Iya. ya. Tenang, saya ikut lah. Jadi Nusantara. Berarti nanti pindah dong. Tidak. Kalau ibu kotanya pindah berarti itu pindah. Enggak. Kan ibu kota negara. Oh iya. Nusantara. Jadi Nusantara misalnya. Nah kemudian gini, Mas, ketika kita ikut tanding, itu tadi kan dikatakan bahwa Mas Adi ada di kelas A. Iya. Ya, kelas A. Kelasnya tuh sampai berapa sih? Kelasnya itu selisih 5 kilo, 5 kilogram. 5 kilo. Berat badan? Berat badan. Bukan usia. Bukan usia. Oke. Dari kelas A dari 45 sampai 50 kilo. 45 sampai 50. Iya. Oke, saya nggak masuk. Kelas B, Mas Adi masuk nggak? Nggak masuk. Nggak masuk. terus naik lagi B 50 sampai 55. 50 sampai 55. Sampai kelas J pokoknya.
J itu sekitar 995. Kelas J J. 995, atasnya lagi kelas bebas. Bebas berat badan. Tapi di atas itu Di atas itu. kan? Enggak kelas A mau masuk kelas bebas kan enggak begitu kan. Jadi hampir sama dengan tinju ya. Iya, betul. Nah, tadi kan ceritakan ketika mau masuk yang kemarin di Papua, itu kan nggak dimainkan tuh di kelas Iya. A. Nah, galau kan, akhirnya Iya. masuk ke mantap, Iya. gitu. Nah itu gimana? Ada cerita kan? Gimana sih kan? Udah latihan terus nggak masuk gitu kan? Pasti merasa, ya saya ngerasain lah gitu kan, ada rasa kecewa gitu kan. Iya. Apalagi jiwanya kan jiwa-jiwa juara gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Dan ternyata waktu seleksi selama di tim itu yang saya pikirin saya bakal dibuang dari tim, ternyata enggak. Oh, Ternyata saya tetap dipiara dengan dipertahankan lah, dipiara, kayak ayam dikasih pur dipiara. dipertahankan tapi menjadi pelapis tim lapis 2. Tim lapis apa bisa bilang cadangan aja. Ya, tapi tetap dinaungi oleh KONI DKI. Dan saya disuruh naik ke kelas atasnya untuk lapisin yang kelas B nih. Kelas B. Berarti naik berat badan dong? Naik berat badan. Itu hobi saya. Naikin berat badan. Oke, naik berat badan berarti harus di atas 50. Iya, 55 harus 55. Harus 55. Iya. Oh, makan enak tuh. Nah, sekarang posisinya di kelas mana nih? Yang kelas A lagi. Kelas A. Balik lagi. Dan waktu pas PON Papua Iya. masuk tuh. Saya Ikut. gagal seleksi. Gagal seleksi. Akhirnya saya kena cedera lutut. Mungkin karena terlalu maksa. Lawan atas saya cedera lutut. Beda kelas. Beda kelas. Iya. Beda ilmu. Beda ilmu. Kalah itu lagi. Ya, tapi menurut saya sih gini, karena kan ya namanya seleksi ya. Iya. Karena untuk menuju ke PON tersebut mewakili Jakarta gitu kan ya, sama misalkan saya dengan Mas Ari nih gitu kan, ketika siapa nih yang harus diadu yang maksimal dong gitu kan. Iya. Mas Ari juga harus maksimal dong gitu Iya. kan, walaupun ibaratnya ya, gua di grade kedua nih, Iya. tapi kan tetap aja punya ini kan. Iya. Ya, punya kans juga gitu kan, dan ini menjadi satu kendalanya pada saat malah cedera lutut. Iya. Oke, cedera lututnya gimana? Cedera lutut kenanya ACL sama meniskus. Seperti apa tuh? Coba gambarin seperti apa tuh? Saya seperti apa ya kan ya? Lututnya gimana lututnya? Wah, lututnya itu katanya sih setelah di MRI itu robek parsnya udah setengah ACL. Akhirnya Burungnya, itu kan ada burung ya? Iya. Itu tuh robek tuh teman-teman tuh. Aduh. Istirahat tuh berapa bulan? Istirahat. Akhirnya ada dokter yang menyarankan operasi, ada dokter yang menyarankan nggak usah operasi, fisioterapi aja sama penguatan. Fisioterapi. Akhirnya saya pilih jalur yang nggak operasi. Kalau udah operasi tuh banyak hal yang dipikirkan. Iya, betul. Gitu kan? Banyak hal yang termasuk biaya gitu kan. Ya, termasuk macam-macam lah. Tapi fisioterapi. pilihannya. Fisioterapi ya. Fisioterapi 3 bulan terapi sama penguatan. Akhirnya baru bisa. Karena ketika rest itu gitu kan, berarti kan otot-ototnya lemah loh. Iya. Ya kan, otot-ototnya lemah dan itu kan harus terapi lagi kan gitu, Iya. latih lagi gitu. Bisa jadi kelincahan juga berkurang, refleksnya juga mungkin berkurang kan gitu ya. Dan itu latihan lagi. Latihan lagi dari awal lagi, latihan dasar lagi, penguatan ototnya lagi. Nah terus gini, selain itu pernah nggak cedera yang lain? Pada saat lomba ya? Oh, pada saat lomba sih, alhamdulillah itu yang paling parah. Kalau yang lain aku pukul nih, pukul itu biasa, ngap biasa. Saya pernah dulu ankle pernah. Oke. Pernah ankle. Ankle itu pas di Malaysia, kan juara 3 ini. Jadi pas semifinal, ankle kena, nggak bisa jalan, nggak lanjut. Selesai, dapat juara 3 ini. Oh, oke. Itu ankle lawan bisa juara 1. Bisa juara 1 bisa bisa cuma gara-gara ankle. Ya, tapi gini, Allah menakdirkan bahwa memang itu kodratullah sudah di juara 3 dan itu di Malaysia, bukan di Indonesia. Artinya kan sudah mengalahkan beberapa negara. Semifinal lagi lah, gitu kan semifinal gitu kan. Langsung aja, kita break dulu aja ya. Kita break dulu. Baik, alhamdulillah ajan sudah selesai nih Mas Adli, dan memang menarik sih sebenarnya ya, menarik, pasti menarik. Kita belum selesai.
teman-teman kita belum masih panjang, kita masih panjang nih. Nah, Mas Ari gini, Mas Adli, suka dukanya. Ya, suka dukanya mengikuti pencak silat terlebih dahulu. Suka dukanya ya, sukanya udah pasti alhamdulillah dapat prestasi, dapat bonus juga. Oke, udah pasti lah, gitu kan. Setiap prestasi pasti ada bonus gitu. Bisa keluar negeri Gratis. Terus? Ya kalau dukanya cedera, waktu tersita. Seperti ya kalau seumuran saya mungkin masih bisa main-main, senang-senang. Saya latihan Nongkrong, iya. ngobrol, ngopi, Iya. gitu kan. Itu suka dukanya jadi seorang atlet silat. Belum lagi nanti nih kalau udah punya omongan. Oh iya. Beda Mas Ari ya. Iya. Pokoknya udah punya omongan itu, keluar kemanapun, pengen rasanya tuh cepat pulang. Dan kalau kemana-mana tuh pengen tuh digendong tuh. Ya ntar lagi main silat kayak kita main silat, oke, tapi gue gendong anak. Rasa capek setelah pekerjaan hilang, setelah gendong, Gendong. ya gendong anak itu udah itu capek hilang. Anak gak pernah bisa tidur. Iya. Gendong sama. Nah ini saya memegang medali, ini teman-teman, ini medali dari Singapore Open. Ini Singapore Open ke-7 kalau nggak salah nih. Ya, betul ya? Iya. Nah, ke-7 nih. Ini teman-teman bisa lihat. Ini the first juara 1. Bisa tidur nggak sih? Maksudnya nggak akan ada nilainya. Ya, artinya tidak ternilai sebenarnya. Jadi ini prestasi yang nggak bisa digantikan, dirupiahkan, nggak bisa. Dan nggak semua orang bisa. Dan ini saya bangga banget punya teman. Kemudian ini Jakarta Barat. Oh yang kemarin nih teman-teman yang kemarin emas loh, emas Jakarta Barat. Nih emas. Nih kemudian ini. Kalau boleh saya bawa pulang nih. Saya ada tulisan Koreanya. Saya sekarang lagi nonton drakor ya. Kemarin habis menyelesaikan film zombie yang di sekolah. Nonton juga Mas Ari. Saya seru gitu kan. Seru ini dari ini apa nih? Itu Jakarta Open Pencaksilat Championship. Champion internasional. Singapura juga datang juga. Singapura juga datang. Thailand, Singapura. Dan ini juara Juara 1. Waduh, luar biasa ini dari Malaysia. Malaysia. Juara 3. Sukan Institut Pendidikan Tinggi dari Johor Baru. Juara 3 gara-gara cedera. Saya yakin kalau misalkan nggak ada cedera, aduh pasti juara deh gitu ya. Ini dari Itu perguruan tinggi se-Indonesia. Perguruan Piala Presiden. Piala Presiden di Solo ya. Di Solo. Iya kan, Universitas 11 Maret. Iya. Juara 1. Keren UNJ. Di UNJ Open. Tadi kita ngomongin kelas istri di kelas berapa? Kelas B Putri. Waduh. Mantap tadi bilang lebih apa namanya? Lebih besar gitu kan karena memang juga kelasnya tadi juga ya. Iya. Oke. Putri dan masuk dalam Pernah timnas. masuk timnas. Pernah timnas. Dan kemarin ikut nggak yang di ini? Jakarta Barat. Bukan yang di apa? Pon Papua. Pon Papua. Oh ikut. Ikut. Oh. Nggak dapat medali. Ya tapi ikut dong gitu. Kalau misalkan ini lolos kemarin, ya kan lolos nggak cedera lutut, berarti bisa berbarengan. Iya. Dan bisa mengawinkan medali dong. Bisa. Aduh itu satu cita-cita. Nah, kemudian suka dukanya sebagai pemadam kebakaran. Sukanya yang banyak sih sebenarnya. Sukanya banyak. Oke. Kita nolong orang itu tak ternilai juga itu harganya. Nggak ada nilainya, tak ternilai lah gitu kan. Kepuasan ketika menolong gitu ya. Menolong terus diucapkan terima kasih ya Pak, terima kasih. Oh itu luar biasa. Cukup itu aja ya. Iya. Cukup Itu ucapan aja. terima kasih aja. Bang, senang banget gitu ya. Kayaknya lelah kita juga hilang gitu ya Mas. Gitu ya. Terus apa lagi? Kalau dukanya ya paling pesawat biasa itu. Nah, Bukan duka sih. Dan itu Hal biasa sih. dan nyesel nggak masuk pemadam karena kan masuk pemadam tadi ngomongnya gara-gara galau loh. Iya. Gitu kan? Kemudian ikut seleksi loh gitu kan. Nyesel nggak masuk pemadam ya? Enggak sama sekali. Yakin nggak? Yakin. Luar biasa di pemadam ini. Menambah ilmu baru yang banyak banget di sini. Betul. Saya juga merasakan
kita berapa tahun ya mas? 19 tahun ya? 17 tahun. Wah kalau ABG ini lagi lagi sedang-sedangnya nih gitu kan. Wah lagi sedang-sedangnya gitu. Kita aja yang udah 17 tahun masuk pemadam kayaknya masih belum tahu banyak ada kebakaran, banyak perlu belajar gitu kan. Dan Mas Adli ini dan merasa bahwa sudah banyak pengetahuan, banyak ilmu yang didapat di pemadam kebakaran ya Mas Adli. Tapi ilmunya masih luas banget gitu ya. Dan beliau ini bukan ASN, bukan juga P3K, beliau ini masih PJLP. Ya PJLP tapi prestasinya luar biasa. Dan saya nggak mampu untuk mengikuti jejaknya Mas Adi gitu kan, nggak mampu. Nah Mas Adi nih, peran KONI itu seperti apa sih? KONI itu dia sebagai fasilitator terhadap atlet. Ya pelatih juga difasilitasi. Di sana kita dapat fasilitas kesehatan. Berarti kan anggota KONI? Bukan anggota KONI. Kita atletnya KONI. Cuma sekarang kan lagi pembubaran tim. Nanti untuk menuju itu nanti diseleksi lagi. Iya. Di sana dapat fasilitas kesehatan, asuransi kesehatan. Kemarin tuh yang ketika saya sebelum itu tawari operasi gratis. Terus dapat gaji bulanan dari KONI dulu pas masih di sana. Gitu. Tapi nanti kalau masuk lagi akan juga dapat seperti itu. Kompensasi. Nah kalau dari pemadam sendiri Mas Adli, ketika Mas Adli ada satu kondisi merasa kondisi harus tanding, harus ini, sulit nggak sih untuk dari pimpinan gitu ya untuk memberikan izin ke Mas Adli gitu? Alhamdulillah pimpinan mendukung, support. Sama ada suratnya juga. Iya. Kita kan ada bukti sebagai apa? Kalau kita tuh benar-benar bertanding. Iya. Alhamdulillah mendukung, mensupport dan mengizinkan. Bukan nyari-nyari ya? Iya. Bukan nyari-nyari. Alasannya tanding. Nggak tahu kemana gitu. Nah, gimana Mas Hari? Saran buat beliau dan teman-teman lain, mungkin teman-teman PJLP di DKI Jakarta juga banyak loh yang punya prestasi kan gitu ya Mas. Kalau saran saya untuk semua PJLP yang punya karir di bidang olahraga maupun di bidang yang lain yang berprestasi seperti Mas Adli ini di bidang pencaksilat, itu tadi kita saran tetap terus tingkatkan, maksudnya jaga stamina, jaga kesehatan, jaga endurance-nya supaya prestasinya makin naik level lagi di tingkat internasional, apalagi seperti itu supaya jaga kesehatan, terus berlatih dengan dia, terus kemudian dan tolong diizin ke anggota-anggota yang lain ya, rekan-rekannya Mas Adli itu dari kita sering diajak untuk lari bareng supaya fisiknya juga fisiknya. Cuma itu tadi faktor tuh kalau kalau kita 3 kali deh 10 kali berarti lari dari kenyataan bahwa nyatanya kita udah nggak kuat gitu untuk lari gitu kan. Nah Mas Adi, buat teman-teman bukan hanya di Jakarta tapi juga teman-teman yang ada di Indonesia, artinya walaupun kita sudah bekerja di pemadam kebakaran ataupun di tempat lain, prestasi seperti ini masih memungkinkan nggak bisa kita raih? Masih. Itu tergantung lagi ke diri kita, memanage waktu dan istirahat. Memanage waktu dan istirahat. Pertanyaan mungkin sebelum terakhir ya, saya nggak tahu yang terakhir lagi pertanyaan apa gitu, tapi sebelum terakhir, memanage waktu dan istirahat. Hari ini weekend, kemudian besok harus ada tanding, malamnya ada kebakaran besar, baru selesai jam 5 pagi, tanding jam 8. Mungkin kalau begitu, sangat mungkin kan Mas Ali ya? Sangat mungkin. Gimana? Kalau untuk itu biasanya di spendnya itu kan nggak hari ini tiket besok langsung bertanding. Misalnya mungkin itu besoknya bertanding, di spendnya dari H-1. Oh, berarti sudah komunikasi dong dengan pimpinan. Artinya kan semuanya bisa. Iya betul. Bisa dikondisikan, kita sampaikan bahwa ini adalah satu kegiatan yang juga membawa nama baik institusi, membawa nama baik daerah, membawa nama baik negara gitu kan. Dan itu sangat-sangat memungkinkan. Iya. Buka kelas ini, kelas latihan di pemadam. Dulu pernah. Dulu pernah. Kita latihan bareng, tenang-tenang bareng. Ternyata
hilang lagi. Kan tadi saya katakan apa namanya supaya untuk menularkan untuk menularkan fisiknya atau ketahanan fisiknya dari Mas Adli ini untuk teman-teman PJLP yang lain dengan dilatih dengan olahraga yang pertama itu tadi kayak lari dulu, terus kemudian dilatih gimana gerak-gerakannya untuk kuda-kudanya kan seperti itu. Ya itu tadi awal-awal pernah sampai beberapa kali Mas Adli ya. Namun ya beriringi waktu mungkin kurang berminat dari anggota yang lain atau seperti apa mulai udah. Iya, karena memang gini ya, karena silat itu juga termasuk selain bakat atau hobi, memang juga ada satu kemauan dari dalam hati gitu kan, dari dalam diri supaya memang ikut kegiatan tersebut. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Adli? Yang disampaikan Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, karena teman-teman kita masih banyak yang beliau itu belum ASN, belum P3K atau apapun, masih tenaga kontrak dan sebagainya, tetap semangatnya gitu. Ya intinya buat teman-teman yang masih statusnya kayak saya nih, ya kita tetap semangat, berdoa, jangan kendor dalam bertugas, Betul. tetap ikhlas intinya. Dan insya Allah ada jalan terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita doa bareng-bareng ya. Amin. Ya, tentunya kita juga support ya Mas Ari ya. Sangat support buat teman-teman supaya walaupun saat ini masih dalam kontrak, ya insya Allah nanti tetap akan ditingkatkan. Pemerintah sudah membuatkan program, bersabar saja karena mungkin anggarannya terbatas gitu kan, sehingga perlu bergiliran seperti itu. Oke, baik, mungkin ini obrolan kita nih luar biasa dan saya juga tentunya menantikan yang lainnya yang berprestasi, yang banyak banget teman-teman Damkar yang memiliki prestasi, dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Mas Adli, terima kasih Mas Ari, terima kasih sudah mampir di Edu Damkar, dan insya Allah kita akan ketemu kembali. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.